Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Sekarang kita akan memulai pembelajaran biologi pada hari ini. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen nama kalian satu persatu supaya Ibu tahu ada yang tidak masuk atau tidak hari ini. Balkis Wahyu, Hadir, Bu. Zara Wihanifah, Hadir. Putri Nur Aziza. Hadir, Bu. Yes, masuk semua ya berarti. Bagus. Karena kita harus menjaga kesehatan kita. Bagaimana sih kita menjaga kesehatan kita? Dengan cara makan makanan yang sehat. Nah, dari makanan-makanan yang saat ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu nggak sekarang kita mau belajar apa? Ya benar, kita akan belajar tentang bioteknologi. Pembelajaran bioteknologi ini gunanya untuk kalian itu agar kalian bisa memahami tentang produk-produk makanan, cara mengolah makanan secara tradisional dan juga modern. Ada yang tahu gak sih bioteknologi itu apa? Pernah dengar gak sih kalian tentang bioteknologi seperti misalkan ciri-cirinya kah, jenisnya? Ayo sampaikan saja pendapat kalian. Saya, Bu, Ya, kamu. Tentang ngolah-ngolah bahan makanan, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Bisa makanan, bisa minuman juga, Bu. Ya, ada lagi? Ada bantuan mikroba juga, Bu. Oke, semua yang kalian tadi berikan, gagasan kalian yang kalian berikan ke Ibu, itu adalah gagasan-gagasan yang benar dan saling terkait. Jadi, sekarang Ibu mau membahas lebih lanjut. Kalian perhatikan ya. Sekarang kalian perhatikan ke depan. Jangan ada yang ngobrol sendiri atau ngajak ngobrol temennya atau main HP. Oke? Nanti ada kesempatannya kalian menggunakan HP untuk mencari informasi-informasi yang nanti Ibu akan suruh kalian. Oke, sekarang kita akan belajar, kita akan masuk ke materi bioteknologi. Kita pasti sudah pernah mendengar apa bioteknologi. Biasanya itu adalah pemanfaatan baik itu tumbuhan ataupun hewan. Bioteknologi ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertiannya, prinsip dasarnya, jenisnya, aplikasiannya, dan dampaknya. Untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian, prinsip, dan jenisnya. Ada yang udah baca bukunya tadi malam? Bu, sedikit. Oke, berarti kalian udah sedikit paham ya kalau misalkan Ibu nanti menerangkan. Kita masuk ke pengertiannya. Jadi banyak banget ilmuwan yang mengatakan tentang apa sih bioteknologi itu. Nah, di sini ada pengertian bioteknologi menurut Jujun Ratnasari. Menurut Jujun Ratnasari ini, bioteknologi adalah manipulasi organisme atau komponen organisme untuk melakukan tugas praktis dalam menghasilkan produk yang bermanfaat. Produk bermanfaatnya apa? Berupa bahan makanan ataupun minuman. Terus, menurut E.F. Hutton menyatakan bioteknologi adalah hal yang berkaitan dengan masalah rekayasa genetika. Yang terakhir, menurut Yuwono mengatakan bioteknologi memiliki pengertian penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, rekayasa genetika dalam pengolahan komponen bahan-bahan makanan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi, pengertian yang sudah Ibu jelaskan dengan gagasan yang kalian juga sudah berikan berkaitan kan semuanya tentang bahan makanan, tentang suatu bahan mentah seperti tumbuhan dan hewan yang diolah, atau tadi rekayasa genetika. Itu semua adalah pengertian atau maksud dari bioteknologi. Nah, secara umumnya disimpulkan oleh Louis Pasteur kalau misalkan bioteknologi itu adalah penerapan prinsip ilmu dan rekayasa dalam mengolah bahan organik dan anorganik dengan memanfaatkan makhluk hidup untuk membuat suatu produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia pastinya. Terus kita masuk ke prinsip dasar bioteknologi. Jadi prinsip dasar dari bioteknologi ini udah ada dari
beberapa tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Seperti apa maksudnya? Ya, jadi bioteknologi ini sudah diterapkan dari ribuan tahun yang lalu itu dalam penerapan dalam bentuk mikroba. Jadi mikroba itu dihasilkan untuk menghasilkan beberapa produk, misalkan roti, keju, apalagi? Tempe, Ya, betul. Terus tahu, kalau misalkan yang ada di Indomaret tuh apa? yogurt ya, Bu. Ya, betul. Yogurt. Nah, itu semua makanan dan minuman yang tadi sudah kalian sebutin itu adalah produk bahan yang diolah oleh mikroba, oleh yang namanya bioteknologi. Begitu. Nah, obat-obatan juga, ramuan obat-obatan dari daunan itu juga bioteknologi. Semua bentuk implementasi bioteknologi telah digunakan itu sejak zaman dulu. Coba, kan tempe itu kan udah lama banget kan, kita tahu makanan asli Indonesia itu adalah tempe, itu udah lama banget. Nah, itu aja tempe itu adalah produk dari bioteknologi, berarti kan itu udah lama banget. Nah, itulah prinsip dasar dari bioteknologi. Nah, bioteknologi sendiri itu ada jenis bioteknologi itu sendiri ada dua, itu ada tradisional dan ada yang modern. Apa sih tradisional dan modern ini? Kalau tradisional itu alatnya itu dia masih sederhana, terus juga tadi olahannya juga masih sederhana. Kalau modern dia sudah lebih canggih gitu. Nah, di sini bioteknologi tradisional itu seperti yang tadi yang kita sudah sebutkan, seperti apa tadi? Ya, betul. Tempe, oncom, seperti itu. Itu kan juga sudah dari zaman dulu kan. Itu juga merupakan bioteknologi tradisional. Nah, kalau bioteknologi modern yang tadi kita pertama kali singgung-singgung, apa ya? Yang tadi para ilmuwan udah singgung-singgung. Rekayasa genetika, Nah, Bu. ada yang namanya rekayasa genetika. Nah, bioteknologi modern itu ada kayak rekayasa genetika, cloning, plasmid, enzim. Itu juga termasuk dengan jenis bioteknologi modern. Nah, bioteknologi tradisional seperti minuman, oncom, keju, yogurt, alkohol dan yang lain. Di sini ada contoh mikrobanya, contoh dari bakterinya. Kalian emang harus menghafal untuk jenis-jenis mikrobanya karena seringkali muncul di ujian. Nanti ujian harian sampai ujian nasional pun nanti keluar. Seperti contohnya ini yang sering banget muncul adalah produk fermentasi tempe. Bahan mentahnya kedelai. Kita harus tahu mikroorganismenya apa. Itu adalah Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus. Dan yang paling sering juga keluar produk fermentasi dari kecap, kedelai, Aspergillus wenti. Itu mikrobanya. Nah, ini semua mikroorganisme yang dipakai untuk mengolah bahan makanan untuk menjadi tempe, kecap, tauco, keju, yogurt, semuanya. Terus ada pembuatan produksi protein sel tunggal atau PST atau single cell protein atau SCP. Itu adalah bentuk makanan baru yang diperoleh dengan memanfaatkan biomasa dari mikroorganisme. Itu kelompoknya itu ada bakteri, ada ragi, ada jamur. Kalau seperti seperti tape, nah kayak gitu. Mikrobanya juga kalian harus menghafal. Gitu. Di sini ada Bacillus, ada Hydrogenomonas, ada Metanomonas. Terus lanjut ke pembuatan alkohol. Tadi pembuatan alkohol itu juga menggunakan mikroorganisme. Organismenya itu apa? Saccharomyces. Pembuatan cuka, mikrobanya apa? Acetobacter. Pembuatan dalam bidang industri, asam amino, asam glutamat, itu bakterinya Corynebacterium glutamicum. Nah, itu semuanya menggunakan yang tadi mikroba lagi. Itu ciri khusus dari bioteknologi. Terus kita masuk ke bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah praktik bioteknologi yang ditandai dengan teknik manipulasi
atau rekayasa genetika. Bioteknologi modern mulai berkembang setelah penemuan struktur DNA tahun 1950 karena kan DNA itu kan sudah ditemukan. Karena DNA sudah ditemukan, jadi barulah bermuncul yang namanya rekayasa genetika dan diikuti oleh penemuan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke namanya produk GMO. Ada tahu gak sih produk GMO ini apa? Salah satu produk dari bioteknologi modern, Bu. Ya, betul. Jadi produk GMO itu adalah salah satu dari bioteknologi modern. Ada yang tahu lagi? Pokoknya nanti produknya itu kayak berbahaya gitu, Bu, buat tubuh. Oke. Jadi, karena kalian juga pada berantusias untuk menjawab apa itu produk GMO, jadi ibu mau kalian membuat kelompok yang kemarin aja, bentuk kelompok yang kemarin, duduk di tempatnya masing-masing, jangan ribut duduknya, terus kalian buka buku LKPD-nya. Setelah dibuka buku LKPD-nya, lihat di nomor kedua tentang produk GMO. Oke? Nah, dari produk GMO itu kalian bisa lihat di situ ada 2 soal tentang apa itu GMO dan jelaskan manfaat atau dampaknya. Karena sekarang kalian udah boleh megang HP kalian, tapi megang HP-nya sekarang untuk mencari sumber-sumber informasi tentang GMO ini apa yang sebenarnya kah, dan jawab dua pertanyaan di LKPD kalian. Lalu nanti ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikannya, dan nanti ibu panggil kalian perwakilan satu orang satu kelompok untuk mempresentasikan apa sih GMO ini, tentang bioteknologi modern ini. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, ya udah. Ibu tunggu 10 menit dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Sekarang kelompok 1 maju ke depan perwakilan dan dilanjutkan oleh kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok seterusnya. Dan untuk yang tidak maju, kelompok yang tidak maju dan teman-teman yang tidak maju, jangan berisik, dengarkan temannya, soalnya nanti akan ibu simpulkan. Jangan ada yang ngobrol, oke? Karena kita di sini belajar untuk saling mendengarkan, agar kita sama-sama paham, oke? Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah maju. Kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan sangat baik. Berarti diskusi kalian itu bagus sekali untuk mencari sumber-sumber informasi tentang GMO. Ya betul, jadi GMO yang tadi sudah kalian jelaskan dari beberapa kelompok itu adalah suatu produk yang di dalamnya itu yang bahan-bahannya seperti tumbuhan ataupun hewan sudah dimodifikasi genetikanya. Nah, untuk bahaya atau tidaknya suatu GMO ini itu sebenarnya tergantung dengan konsumsinya masing-masing. Dan juga GMO ini itu kalau di Indonesia juga sudah ada, itu ada di kedelai dan juga di jagung. Dan GMO itu kalau di beberapa negara lain seperti contohnya Jepang itu sudah diperjualbelikan di supermarket juga. Sebenarnya GMO ini itu berbahaya yang tadi Ibu udah bilang, kalau misalkan dikonsumsi berlebihan. Dengan begitu kita kan sering lihat nih produk makanan itu biasanya ada komposisinya ya kan, dan stikernya itu. Nah, itu kita lihat itu ada tulisan GMO atau tidak. Kalau misalkan ada tulisan GMO itu berarti adalah produk GMO. Untuk pembelian itu tergantung oleh kitanya sendiri, kita mau makan makanan produk hasil GMO atau tidak. Untuk GMO sendiri itu sebenarnya dia bagus, memang kualitasnya lebih bagus daripada bahan organik, namun emang tingkat bahayanya juga lebih tinggi. Tapi tidak untuk di stop juga hasil pengolahannya, jadi kita masih bisa untuk membelinya dan untuk bisa mencobanya.
Dan juga pemerintah harus juga lebih jujur untuk GMO ini sebenarnya, karena kalau misalkan pemerintah tidak jujur untuk meletakkan stiker GMO di produk makanan, itu juga bisa berbahaya bagi kita, karena kan kita tidak tahu ternyata yang kita makan ini selama ini adalah produk-produk GMO gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya dia itu tidak berbahaya GMO ini bagi tubuh kita, namun cukupkan konsumsi GMO itu jangan berlebihan bagi tubuh kita, agar tubuh kita ini bisa lebih sehat lagi. Dan juga kalaupun kita mau beli makanan yang tidak ada GMO-nya, kita bisa ngelihat dari produk yang 100% organik tulisannya. Berarti tandanya tidak ada hasil modifikasi. Begitu. Nah, untuk bagaimana rekayasa genetika dan lebih detailnya lagi seperti tadi enzim rekombinan, seperti tadi plasmid rekombinan, itu kita bahas minggu depan. Oke, jadi ibu mau kalian mempersiapkan pembelajaran untuk minggu depan, yaitu tentang plasmid rekombinan, tentang rekayasa genetika, itu lebih dalam lagi, baca bukunya. Sekarang kita cukupkan dulu sampai sini. Ada yang ingin bertanya? Ya, Bu. Ya, berarti kalau begitu sudah ada tidak lagi ingin bertanya, ibu cukupkan. Jangan lupa untuk makan makanan yang sehat agar tidak sakit dan besok kita bisa belajar lagi. Oke, selamat siang semuanya.